Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Aji di kesempatan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang pembelajaran yang selanjutnya, yaitu 8 dan 9, yaitu menjaga kesehatan dan makanan bergizi dan jajanan sehat. Nah, untuk pembelajaran ke-8 kali ini kita akan mempelajari tentang istirahat yang cukup untuk anak-anak semuanya, ya. Setelah kita melakukan aktivitas atau kegiatan di luar atau sekolah atau di rumah, kita harus melakukan yang namanya istirahat yang cukup, yaitu yang pertama, istirahat di siang hari. Istirahat di siang hari itu baiknya dilakukan dari jam 12 sampai jam 3. Istirahat yang cukup tidak terlalu lama, bisa tidur atau hanya sekedar duduk rehat sambil mengisi aktivitas yang ada. Untuk yang kedua adalah istirahat malam. Istirahat malam yang cukup itu antaranya adalah 8 jam tidurnya, ya. Jadi anak-anak bisa istirahat antara jam 9 sampai jam 4, ya, jam 4 atau jam 5. Tapi jangan lupa ibadah juga harus dilaksanakan, ibadah malam, sholat subuh juga harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu manfaat istirahat. Nah, manfaat istirahat mesti banyak sekali di situ. Yang pertama adalah tubuh menjadi lebih sehat. Ya, ketika kita istirahat berarti kita akan memulihkan lagi tenaga-tenaga yang kita buang pada waktu kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh, ya, otomatis akan mengembalikan imun kita. Yang ketiga, membantu pertumbuhan badan, ya, jadi badan akan metabolismenya akan meningkat dan bisa bertambah, ya, tubuhnya tinggi atau tambah gemuk, bisa seperti itu. Yang kedua, tetap aktivitas di siang hari, ya, di siang hari. Nah, itu manfaatnya harus tetap melakukan aktivitas di siang hari. Yang berikutnya adalah mempertajam ingatan. Nah, siapa yang di sini suka lupa? Nah, itu berarti salah satunya adalah kurang istirahat, ya. Yang terakhir adalah membuat suasana hati menjadi tenang dan gembira. Jadi tubuh kita akan menjadi rileks, ya, enak, mau dibawa kemana, mau mengikuti pelajaran apapun pasti lebih enjoy. Nah, kaitannya dengan badan kita menjadi rileks yaitu mengisi waktu luang, ya. Jangan lupa untuk liburan atau berkunjung ke tempat-tempat yang menarik seperti pantai atau kebun binatang atau di daerah pegunungan yang udaranya sejuk. Itu akan membuat kita menambah oksigen di otak. Jadi kita akan lebih bisa berpikir secara baik, mengingat pelajaran-pelajaran secara baik, dan bisa bugar kembali. Yang berikutnya adalah bisa melakukan aktivitas dengan selain berlibur, bisa juga dengan melukis atau berolahraga, ya, yang bisa hobinya sepak bola, yang hobinya bersepeda bisa bersepeda,
kemudian yang apa saja lah, yang penting aktivitasnya bisa membuat pikiran kita menjadi cemerlang lagi dan sehat kembali. Nah, ya jangan lupa istirahat yang cukup untuk membuat tubuh kita menjadi lebih fit kembali. Nah, itu tadi pembelajaran ke-8 tentang menjaga kesehatan. Pasti anak-anak sudah bisa menjaga kesehatan dengan cara apa saja, tadi Pak Haji sudah sampaikan di awal. Untuk berikutnya adalah bab yang terakhir, yaitu makanan bergizi dan jajanan sehat. Nah, di sekolah kita sudah diterapkan budaya tidak jajan sembarangan. Nah, anak-anak otomatis itu sudah melakukan budaya makan bergizi dan jajanan sehat. Di sekolahan kita juga disiapkan makanan dari sekolahan juga. Anak-anak bisa makan yang setiap harinya sebelum sholat duhur, atau yang kelas 6 setelah jam 1 itu makan makanan yang sehat. Insya Allah sudah diberikan menu yang sehat dari sekolahan. Nah, di sini adalah Pak Haji akan membahas pentingnya makanan bergizi bagi tubuh. Nah, kenapa kok penting sekali? Ya, jelas karena makanan itu akan berpengaruh pada tubuh kita. Jika makanan itu tidak sehat, maka tidak baik juga untuk tubuh kita, ya. Yang pertama, jika kita kekurangan gizi dalam tubuh akan berakibat memperlambat gerak saat berolahraga atau beraktivitas. Jadi tubuh kita menjadi tidak semangat olahraga karena gizi kita tidak tercukupi. Yang kedua, memperlambat proses berpikir. Nah, kira-kira kita kalau berpikirnya kurang cepat atau memutuskan keputusan kurang cepat, berhitung atau apa secara lambat, berarti asupan gizi yang kita makan kurang. Yang ketiga adalah tubuh cenderung kurus, ya. Tubuh cenderung kurus, walaupun tidak semuanya badan yang kurus itu adalah kekurangan gizi. Tapi di sini indikasinya adalah tubuh cenderung lebih kurus. Nah, untuk berikutnya adalah yang pertama, zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di halaman 135 disebutkan yang pertama adalah zat tenaga. Nah, di gambar 9.2 juga sudah disampaikan lagi, yaitu ada piramida zat pengatur. Yang pertama, yang paling bawah adalah zat tenaga. Yang kedua adalah zat pengatur. Yang paling tinggi adalah zat pembangun. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah zat tenaga. Zat tenaga itu berguna untuk membantu aktivitasmu untuk bergerak lebih kuat. Jadi, makanan apa yang harus dimakan untuk supaya badan kita kuat, yaitu yang berkandung karbohidrat. Nah, karbohidrat banyak sekali. Ada beras, ada jagung, terus ada gandum, ubi jalar, ada kentang, ada sagu, roti, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu zat pengatur. Zat pengatur, yang dimaksud zat pengatur adalah berguna untuk mengatur pencernaan dalam mengolah makanan. Nah, apa saja itu zat pengatur? Itu yang pertama yaitu air. Nah, tubuh kita memerlukan air yang sangat-sangat banyak. Yang kedua adalah vitamin. Vitamin berbagai macam vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang berikutnya adalah
macam-macam jenis sayuran. Yang sayuran yang paling dibutuhkan adalah yang pertama kangkung, kemudian daun singkong, kol, sawi, daun genjer, labu siam, kacang panjang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak di sini Pak Haji sering menjumpai ada yang sering tidak suka dengan sayur, padahal sayur itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, ya, untuk zat pengatur pencernaan, ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu zat pembangun. Nah, ini zat pembangun sangat bermanfaat untuk tubuh dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Jadi kalau kita kekurangan zat pembangun, berarti sel-sel tubuh kita tidak diperbaharui lagi. Yang pertama untuk zat pembangun itu adalah yang mengandung nabati, yaitu sumber makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, ya, kacang kedelai, yang kacang-kacangan. Yang berikutnya adalah dari hewani, yang sumbernya berasal dari hewan seperti daging ayam, ada kambing, daging sapi, ya, kelinci, ikan, udang, hati, kemudian keju, susu, dan yang terakhir adalah telur. Nah, itu tadi zat pembangun, ya. Kalau tidak ada daging bisa diganti kebiasaan kita, yaitu makan telur, itu sudah termasuk cukup. Ya, yang berikutnya kita menyangkut ke berikutnya, yaitu memilih jajanan sehat. Nah, mungkin kalau di sekolahan kita tidak ada jajan, jadi mungkin kalian yang harus diperhatikan adalah ketika jajan di luar sekolah, ya, harus bisa melihat situasi jajan itu yang baik seperti apa, yang bagus itu seperti apa. Contohnya yang pertama itu carilah tempat yang bersih, tempatnya bersih, tidak kotor, tidak ada lalat, ya. Kemudian untuk pengairannya juga bagus. Nah, yang pertama kalau kita tidak ada, karena kita tidak ada jajan di sekolahan, ya, itu yang pertama, kalau jajan yang sehat tentunya makanan yang tersebut bebas dari bahan fisik, yaitu stapler atau batu, kerikil, ya, kacang, benda lain, ya. Yang paling berbahaya adalah bahan kimia, ya. Bahan kimia itu yang paling berbahaya sekali. Warnanya yang kurang mencolok sekali, merah sekali, ya. Warnanya yang warna-warni itu, ya. Mesti ada sering minuman yang warnanya warna-warni. Yang berikutnya adalah dari benda biologis, yaitu virus, parasit, dan bakteri, ya. Itu yang harus diperhatikan ketika jajan, ya. Jadi tadi sudah Pak Haji sampaikan, jajan harus di tempat yang bersih, dilihat dulu, kemudian bungkusnya, ya, yang higienis juga. Jadi tidak asal jajan di jalan, ketemu pembeli jajan, tapi kita tidak tahu apa saja yang harus bahannya apa, itu buatnya bagaimana, itu kita harus tahu, ya. Paling aman ya yang jajan yang sudah mempunyai sertifikat dari halal MUI misal seperti itu. Jadi sudah pasti halal, sudah pasti higienis. Nah, itu tadi pembahasan kita di pembelajaran 8 dan pelajaran yang ke-9 tentang makanan bergizi dan jajanan sehat. Nah, sebentar lagi anak-anak akan melakukan
atau tes kenaikan kelas ya. Di bulan Juni kita akan melakukan tes kenaikan kelas. Jadi Pak Haji harapkan belajar ya yang rajin untuk supaya nanti mendapat nilai yang bagus, yang maksimal ya. Jadi untuk kenaikan kelas bisa maksimal nilainya ya. Walaupun ini di tengah-tengah pandemik masih belum tahu kapan kita akan masuk, tapi tetap anak-anak harus semangat belajar di rumah, harus tetap jaga kebersihan, kemudian jaga kesehatan kita dengan cara cuci tangan yang sering, kemudian berolahraga yang rutin, kemudian menjaga pola makan kita, kemudian menjaga pola tidur kita. Jangan sampai semua itu menjadi gangguan bagi kita, menjadi sakit atau dan lain sebagainya. Kemudian Pak Haji berpesan, jika yang ingin berolahraga atau bersepeda di luar daerah atau di mana Pak Haji sering menjumpai, tapi tidak Pak Haji sebutkan siapa saja, boleh saja keluar, tapi harus mematuhi peraturan dari pemerintah, yaitu menggunakan masker. Supaya apa? Supaya menjaga dari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, mungkin itu video dari Pak Haji. Mohon nanti belajar di rumah, kemudian jangan lupa untuk selalu beribadah, karena di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan ibadahnya. Mungkin itu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.